Ya, halo teman-teman dunia teknik, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Hendra Alpis. Nah, pada saat ini saya akan mengajak teman-teman untuk mengenal salah satu peralatan yang paling penting di dunia pertambangan, yaitu belt conveyor. Nah, mungkin video ini tidak sempurna, tapi saya hanya ingin sekedar membagikan pengalaman atau sedikit pengalaman yang saya ketahui. Saya pun juga masih belajar, tapi tidak ada salahnya, karena saya tahu bahwa di dunia sana, di dunia luar sana, masih banyak teman-teman yang mungkin sebagai pemula yang masih butuh untuk mengenal apa itu dunia tambang. Nah, dari area kami ini, di area produksi, ada salah satu peralatan yaitu namanya conveyor loading yang penting perannya di dunia tambang. Nah, untuk mengetahui conveyor itu bagaimana, mari kita sama-sama cek. Ya, baiklah teman-teman, untuk bagian pertama dari conveyor yang paling penting adalah hopper. Nah, hopper ini bentuknya segitiga kerucut ke bawah. Nah, mungkin dalam kehidupan sehari-hari teman-teman sering melihat corong minyak tanah. Nah, cara kerjanya hampir sama. Nah, untuk mengisi minyak tanah ke dalam jergen, mungkin kita butuh corong. Nah, kalau di conveyor, untuk mengisi batu ke atas frame atau badan conveyor, kita gunakan hopper. Nah, inilah bentuk dari sebuah hopper. Nah, hopper ini memiliki bentuk dan kapasitas yang berbeda-beda. Nah, untuk di area ini, hopper ini memiliki kapasitas yang muat sampai loader 480. Nah, ini dia hoppernya, loadernya. Kita perhatikan ya, begini cara mengisinya teman-teman. Nah, ketika batu ditumpahkan masuk ke dalam hopper, dan dia akan lewat melalui pintu depan. Nah, ini dia pintu depannya, saya tunjuk ya. Ini pintu depannya. Nah, pintu depan ini sendiri bisa disetel tergantung kebutuhan kita. Bisa ditarik ke atas, bisa juga ditarik ke atas. Nah, semakin dia ke bawah, batu yang keluar dari hopper akan semakin sedikit, dan semakin ditarik ke atas, maka batu akan semakin banyak keluar dari hopper. Nah, begitulah penjelasan singkat untuk fungsi dari hopper. Nah, untuk bagian kedua adalah badan conveyor atau yang sering disebut conveyor loading. Nah, ini adalah conveyor loading. Nah, coba kita lihat teman-temannya. Ini adalah conveyor loading. Nah, ini panjangnya hampir lebih dari 150 meter. Nah, itu dia. Nah, coba perhatikan, panjang sekali kan teman-teman. Nah, fungsi dari conveyor loading ini adalah sebagai media untuk mengangkut batu yang telah ditumpahkan ke hopper lalu diangkut oleh conveyor loading menuju kapal ponton yang mungkin di depan sana. Coba kita lihat ini kan. Nah, ini dalam tahap pengisahan ponton teman-teman. Jadi conveyornya ini sebentar berjalan untuk memindahkan batu dari hopper menuju ke ponton yang ada di depan kita. Jaraknya dari sini kurang lebih 150 meter. Berikutnya yaitu ini magnet separator. Nah, pertama saya masuk tambang juga saya agak bingung. Ini apa ya, kok ada kayak balok kubus digantung di atas conveyor? Apa ini fungsinya mungkin untuk sesuatu hal yang vital atau apa? Nah, setelah saya tanya ke senior-senior saya, ini namanya magnet separator. Nah, kalian tahu magnet kan? Magnet itu yang biasa melekat di body speaker. Nah, ini dia magnetnya. Nah, ini magnetnya, fungsi dari magnet ini sendiri adalah sebagai media untuk menahan material yang berbentuk metal. Nah, supaya batu kita itu bersih, supaya batu bara yang diangkut ini bersih dari metal atau besi dan sejenisnya, di sini ada magnet separator. Nah, magnet ini fungsinya jika ada material besi yang lewat, nah otomatis dia akan menempel di atas magnet tersebut.
Nah, pernah kejadian itu sampai gigi ekskavator nempel. Nah, kalau kita zoom, ini kamera saya kurang bagus teman-teman, makanya nggak kelihatan. Tapi di atas kondisi sekarang ini, kalau misalnya kamera saya terang, itu di atasnya sekarang itu banyak, itu ada paku, pecah-pecahan besi yang menempel di atas. Nah, itulah fungsi dari magnet separator ini. Nah, magnet separator ini memiliki peran penting juga karena apa? Kualitas batu yang akan dikirim ke ponton itu dipengaruhi oleh magnet ini. Jadi semua material besi yang tidak berguna yang bisa mempengaruhi kualitas dari batu bara itu akan ditahan dan melekat di atas. Nah, setiap hari ini diperiksa. Kalau misalnya sudah penuh, dia akan dibersihkan oleh mekanik. Itulah penjelasan tentang magnet separator. Nah, berikut ini ada salah satu alat lagi yang penting untuk conveyor loading. Nah, ini dia, ini. Nah, ini ada corong-corongnya kan? Ini ada corong-corongnya, ada corongnya. Nah, ini namanya sampler. Nah, sampler ini fungsinya untuk mengambil sebagian batu bara yang akan dijadikan sampel untuk dimasukkan ke dalam lab. Nah, cara kerja dari alat ini, di sana kan ada tombol. Nah, ini adalah media untuk mengontrol alat tersebut. Nah, ini caranya itu di sini ada mode on, off, auto manual. Tapi untuk menjelaskan itu mungkin kita butuh media lain untuk menjelaskan. Ini hanya sepintas saja saya jelaskan. Yang jelas cara kerja alat ini itu kita on kan, lalu kita tekan, maka di atas sana akan ada motor yang berputar. Nah, ketika motor tersebut berputar, dia akan menyekop mengambil batu dan dilempar ke sini. Nah, di sini adalah media kotak ini untuk mengambil sampler tersebut, dan itu digunakan sebagai kebutuhan lab. Nantinya akan diambil oleh orang lab, diperiksa, dan kita bisa tahu kualitas batu bara kita sampai di mana. Nah, itulah gunanya dari peralatan sampler ini. Selain itu juga, peralatan sampler ini meminimalisir kecelakaan kerja dan lebih aman untuk difungsikan di area conveyor tersebut. Nah, berikutnya ada lagi salah satu peralatan yang penting untuk kita ketahui di body conveyor, yaitu ini. Nah, ini yang naik turun kan, tuh naik turun kan. Nah, dari kerjanya naik turun aja. Ini ada dua di sana, satu kan. Nah, ini namanya counterweight teman-teman, counterweight. Nah, counterweight ini sebagai penyeimbang. Kalau mana misalnya conveyornya lagi kosong, itu kan dia akan longgar. Nah, bel yang berada di sebelah sana itu bisa longgar. Nah, kalau misalnya belnya longgar, bisa-bisa dia akan slip. Nah, dia tidak akan berjalan. Nah, supaya belnya tetap berjalan walaupun dalam kondisi kosong dan tidak berbeban, maka dipasanglah counterweight tersebut sebagai pemberat supaya tidak terjadi slip pada bel dan conveyor akan tetap berjalan. Mungkin bahasa gaulnya balancing kayaknya. Nah, tapi untuk di conveyor istilahnya ini counterweight. Counterweight atau penyeimbang supaya belnya tetap tension atau kencang dan dia akan tetap berjalan normal walaupun tidak diisi beban. Nah, berikutnya yang paling penting dari sebuah conveyor yaitu motor. Nah, ini dia motor. Nah, kenapa saya bilang motor ini sangat penting? Karena motor ini sebagai penggerak utama atau sumber tenaga dari penggerak conveyor yang panjangnya sekian, ya kan? Nah, selain itu untuk membantu motor agar tidak tidak terlalu berat untuk memikul beban. Nah, di sini ada namanya gearbox. Nah, gearbox ini adalah semacam semacam alat untuk meringankan beban. Nah, kalau mungkin teman-teman sering lihat namanya kayak gear sepeda, nah itulah kayak gear sepeda cara kerjanya. Tadi beban yang berat dari sana itu bisa diringankan di sini. Nah, di sini gearbox ini akan memperkecil muatan. Nah, di dalam gearbox ini terdiri dari beberapa rangkaian gear yang tadinya dirangkai dari sini. Ini kan ada kopling, ini namanya kopling. Kopling ini fungsinya untuk menghubungkan antara drive pulley, head pulley, lalu dihubungkan ke gearbox. Setelah itu gearbox diputar oleh motor. Nah, inilah yang menggerakkan bel conveyor yang mengangkut batu bara dari sana, kawan-kawan. Ya.
sehingga beban yang tadinya berat dari sini itu setelah masuk di sini dirubah muatannya dan menjadi ringan sehingga mampu diputar oleh motor. Nah, untuk panjang konveyor ini itu sekitar 75 meter. Di sini menggunakan motor 75 kW. Nah, sementara panjang untuk konveyor kedua yang di sini itu panjangnya 55 meter. Nah, itu motornya berada di bawah sana. Tidak kelihatan teman-teman, di bawah sana. Itu menggunakan motor 55 kW. Nah, kedua konveyor ini, motor konveyor 55 dan konveyor 75 itu dihubungkan oleh hopper. Nah, di sini ada hopper lagi. Nah, di sini ada hopper. Hopper ini menghubungkan untuk transfer dari BC75 ke 55 agar setelah batunya berakhir di 75 itu dioper ke konveyor 55. Nah, ini dia konveyor 55 kW. Nah, untuk bagian terakhir dari konveyor di sana ada cut. Nah, cut itu yang ini, yang warna orange agak lonjong-lonjong ini. Nah, cut ini fungsinya untuk mengarahkan batu bara agar batu yang jatuh ke dalam ponton itu beraturan dan tidak tercecer kemana-mana, karena diameter batu bara ini kecil, mungkin hanya sebesar genggaman tangan saya ini. Kalau dia tidak ada cut, dia akan berhamburan kemana-mana, bahkan tumpah keluar dari ponton ini. Supaya nanti jatuhnya rapi dan mudah untuk dikontrol, nah difungsikanlah cut di sana. Cut ini bisa diarahkan ke kiri, ke kanan, ataupun ke depan dan ke belakang. Nah, inilah fungsi dari cut, teman-teman. Ya kan, batunya rapi, jatuh kayak air. Begitulah fungsi dari cut. Nah, untuk mengendalikan konveyor yang tadi kita sudah lihat, nah ini dia. Di sini ada ruang kontrol. Nah, ini dia ruang kontrol, teman-teman. Ini untuk panel power. Jadi untuk panel kontrol. Nah, di sini ada tombol. Nah, ini dia. Ini adalah tombol on, tombol off untuk 75, dan ini tombol on dan off untuk 55. Di sini untuk mengatur kecepatan, di sini ada potensio. Nah, ini dia. Potensio untuk 55 dan potensio untuk 75. Ini fungsinya untuk mengatur kecepatan motor. Lihat. Ini dia ruang kontrol dari bel konveyor yang ada di depan sana. Ya, baik, demikianlah video awal dari konveyor loading. Mungkin hanya penjelasan saya hanya sampai di situ dulu. Bagi teman-teman yang masih penasaran atau ingin mengulas lebih jauh tentang dunia konveyor, masih banyak bagian-bagian yang akan saya jelaskan nantinya di part-part berikutnya. Bagi teman-teman yang ingin request, silahkan komen di bawah. Dan bagi teman-teman yang merasa puas dengan video tersebut, silahkan di like dan subscribe, dan silahkan diikuti supaya saya juga lebih semangat untuk lebih kuat lagi atau lebih giat lagi untuk membagikan konten-konten yang berguna, terutama bagi teman-teman yang mungkin berminat di dunia tambang atau teman-teman yang ingin menjadi mekanik nantinya di dunia tambang. Silahkan dibantu like dan subscribe supaya channel ini tetap ada untuk mengembangkan ilmu kita bersama. Terima kasih.